Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiul Ulula, mahasiswa Universitas Islam Negeri Padang Imam Bonjol, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang yang selalu memelihara kehormatan dan harga dirinya. Ia seorang yang kaya, mempunyai pengaruh yang besar dan memiliki akhlak mulia. Abu Bakar adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Dalam masalah pengambilan keputusan, Abu Bakar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Sedangkan para gubernurnya memutuskan hukum di antara manusia di daerah masing-masing di luar Madinah. Adapun sumber hukum pada Abu Bakar adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, pengkajian dan musyawarah dengan para sahabat. Dijelaskan dalam buku Abdul Wahab Nazar yang dikutip oleh Alaidin bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar ada 3 kekuatan. Pertama, kuat al-syariah legislatif. Kedua, kuwat al-ghaniyah. Dan ketiga, kuat al-tafsiyah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam istimbah al-ahkam pada kepemimpinannya: mencari ketentuan hukum Al-Quran apabila ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Quran, dan apabila tidak menemukan dalam Al-Quran, ia mencari ketentuan hukum dalam sunnah. Bila ada, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam sunnah. Apabila menemukan dalam sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain apakah Rasulullah SAW telah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Jika yang menjawab setelah memenuhi beberapa syarat. Jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jika ada kesepakatan di antara mereka, ia menjadikan kesepakatan itu sebagai keputusan. Selanjutnya tentang Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas, jujur, adil dalam Islam. Dalam mengambil keputusan hukum, Khalifah Umar bin Khattab sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia bertanya kepada sahabat lain, apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama? Jika pernah, ia mengikuti keputusan itu. Jika tidak ada, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menyelesaikannya. Sebagai yang dikutip dari, dan ada salah satu wasiat dari Umar kepada seorang qadi pada zamannya, yaitu berperanglah kepada Al-Quran dalam menyelesaikan kasus. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, hendaklah engkau berpegang kepada sunnah. Apabila tidak didapatkan ketentuan dalam sunnah, berijtihadlah. Selanjutnya lanjut kepada Khalifah Utsman bin Affan. Sifat-sifat kepemimpinan Utsman ialah menjalankan Al-Quran dan Sunnah, teguh pendirian, dermawan, lemah lembut, dan sopan santun, bahkan terhadap lawannya, bertanggung jawab, bersikap adil, berani mengambil keputusan, pandai memilih bawahannya yang kompeten, aspiratif terhadap pendapat rakyatnya. Kepemimpinan pada Utsman sama seperti kepemimpinan di masa dua sahabat sesudahnya. Utsman mengutus petugas-petugas sebagai pengambilan pajak dan penjaga batas-batas wilayah untuk menyeru
amar ma'ruf nahi mungkar. Terhadap masyarakat yang bukan muslim, berlaku kasih sayang dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka. Utsman memberikan hukuman cambuk terhadap orang yang bisa minum arak dan mengancam setiap orang yang berbuat bid'ah dikeluarkan dari kota Madinah. Dengan demikian keadaan masyarakat selalu dalam kebenaran. Dan yang terakhir tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib seperti yang diungkapkan Dinar bin Damrah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yakni berpandangan jauh ke depan. Berbicara dengan sangat ringkas dan tepat, menghukum dengan adil, ilmu pengetahuan menyemburat dari seluruh sisinya. Berbicara dengan penuh hikmah dari segala segi, menyepi dari dunia dan segala penghiasannya. Berteman dengan ibadah pada malam dan kegelapan. Banyak menangis karena takut kepada Allah. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah teruji. Ia berani menghadapi kaum musyrikin dalam perang Khandaq yang berjumlah 24.000 prajurit. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Amr bin Wud hendak menikamnya. Namun, Ali berhasil membunuhnya. Tidak heran jika akhirnya ia mendapat sebutan sebagai orang yang tidak dapat dikalahkan oleh lawan. Belum lagi segudang kehebatan dan keberanian lainnya. Baiklah, selanjutnya tentang kepemimpinan presiden. Kepemimpinan Soekarno. Bung Karno adalah proklamator, seorang orator ulu yang biasa membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Beliau mempunyai gaya kepemimpinan yang populis, bertemperamen meledak-ledak, tidak jarang lembut dan menyukai keindahan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinannya juga menonjol dari Soekarno adalah percaya diri dan kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Namun pada masa akhir jabatannya, masyarakat mulai menyadari bahwa Soekarno sangatlah otoriter. Pada masa pemerintahannya, Bung Karno sangat melarang kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan beliau mengatasnamakan revolusi sebagai alasannya. Beliau berpendapat bahwa pada masa revolusi tidak ada yang namanya kebebasan pers. Selanjutnya tentang kepemimpinan Soeharto. Sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari Presiden Soeharto adalah keberaniannya, kesederhanaan dan kemampuan dalam mengambil inisiatif dan keputusan, dan konsisten dengan gaya dan segala keputusan yang ditetapkan. Gaya kepemimpinan Presiden Soeharto adalah gabungan dari gaya kepemimpinan proaktif ekstraktif dengan adaptif dan antisipatif, yaitu mampu menangkap peluang dan melihat tantangan yang berdampak positif serta mempunyai visi yang maju ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah yang menyukainya. Tapi beliau juga merupakan pemimpin otoriter. Pada beberapa programnya, Soeharto terbukti melakukan tindakan represif. Kasus Kandung Ombo yang menelan korban jiwa adalah bukti otoriterisme Soeharto. Tapi lihatlah dampak yang dihasilkan dari Waduk Kedung Ombo. Baiklah, sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.